Biarlah semua yang bernafas menyembah dan memuji Engkau Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Baik, yang mencintai setiap kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat
perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sekarang berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dan pewahyuan daripada sorga turun atas hamba-Mu, juga turun atas setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang benar-benar siap dengar firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali hari ini Rabu. Hari ini Selasa, 26 Maret 2024. Hari yang ke-20 dalam doa puasa raya 40 hari. Saya percaya ketika kita berdoa sungguh-sungguh, berpuasa sungguh-sungguh, apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, ya. Dan hari ini kembali hambanya, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Ibu Jim. Shalom. Apa kabarnya? Semangat pagi, luar biasa. Luar biasa. Tambah Silakan. kurus-kurus ya. Dengan puas. Puji Tuhan. Langsing. Silakan Bu Jim. Firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, mengapa hidup kita tidak bisa bertumbuh dekat dengan Allah. Saudara, salah satu yang membuat kita ini tidak bisa bertumbuh ya, untuk dekat dengan Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan, karena kita merasa masih muda ya. Kita masih memiliki waktu yang panjang. Kita masih punya semuanya. Saudara, dalam 1 minggu ini saya mendapat berita orang yang masih muda, kelihatannya sehat, nggak sakit-sakitan, tapi dipanggil pulang oleh Bapak di surga. Nanti setelah Zoom ini, saya pergi ke 2 tempat, saudara, untuk maisong ya. Ada 2 orang yang harus saya datangi
karena mereka dipanggil oleh Bapa di surga. Saudara, ketika kita merasa memiliki waktu yang panjang dalam hidup ini, maka kita mungkin santai. Kita nggak sungguh-sungguh membangun kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kita tidak sungguh-sungguh mau melekat kepada Tuhan. Kita tidak mau sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Karena kita merasa masih ada banyak waktu. Karena kita merasa kita harus kerja mati-matian untuk hidup, untuk keluarga. Yaitu tentang hal-hal yang kita butuhkan selama kita ada di dunia. Kita khawatir akan hal tersebut. Padahal Yesus sudah pernah berkata, mengapa kamu harus khawatir akan semua itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita percaya kita punya Tuhan yang pelihara kita sampai anak cucu kita. Gak usah khawatir, ya. Malah Tuhan Yesus berkata, burung di udara, burung pipit yang tidak ada harganya tuh Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan pelihara. Apalagi kita, Tuhan pasti pelihara kita. Padahal saudara, kita sendiri kita tidak tahu kapan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Ini mestinya kita merasa kalau kita firman Tuhan makanya mengatakan lebih baik ke rumah duka daripada ke tempat pesta. Karena kita mesti merasa mengerikan. Kita tidak akan tahu kapan tarikan nafas kita yang terakhir. Kapan kita tidak tahu denyut jantung kita yang terakhir. Mestinya setiap saat kita harus membenahi diri. Ya. Mari kita mau seperti Daud yang selalu minta Tuhan menyelidiki hatinya. Apakah jalannya ini ada yang salah? Daud membenahi, membereskan dirinya. Dan meninggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal-hal yang tidak patut ada di dalam hati kita. Ayo kita benahi diri kita. Saudara, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, pasti Roh Kudus itu akan mengingatkan kita apa yang tidak benar di dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kalau Roh Kudus itu mengingatkan kita, dan kita ini masih mengeraskan hati, kita tetap tidak berkenan kepada Tuhan, kita tetap tidak benar hidupnya, maka saudara, ini sangat disayangkan. Tapi kalau kita menyadari dan benar-benar kita rasa marah pada diri sendiri, dalam masa puasa 20 hari yang sudah kita lalui setengah perjalanan, ayo kita mau koreksi diri kita sendiri. Kalau kita ada hal-hal yang tidak berkenan, ayo kita hukum diri kita sendiri. Ya, kita tinggalkan semua yang tidak patut kita lakukan. Maka kita akan mengalami satu revival. Kita akan mengalami satu penuaian. Kita akan mengalami satu peningkatan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita mau berjalan di dalam kedewasaan rohani yang menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan hati Bapa. Dan hanya orang-orang yang dewasa, orang-orang yang jadi anak-anak Allah yang berhak menerima ahli waris, berhak menerima janji Tuhan yang tercantum dalam Ulangan 28, yaitu berkat dan kutuk. Saudara, jadi yang pertama, kalau kita berpikir sepertinya kita ini tidak ada waktu untuk mencari Tuhan, maka ayo kita akan berapi-api cari wajah Tuhan. Kita mau terus hidup di depan Tuhan. Kita mau terus hidup di hadirat Tuhan. Yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh menghayati bahwa kita bisa kehilangan kesempatan, maka kita akan memberikan kesempatan pada iblis untuk menabur benih dalam hidup kita. Saudara, jangan sampai kita ini kehilangan kesempatan, saudara, dalam hidup ini. Malah kita memberi kesempatan pada iblis untuk menabur benih dalam hidup kita. Ketika seseorang sudah malas berdoa,
kurang berdoa, ya, tidak mencari wajah Tuhan, tidak mencari hadirat Tuhan, tidak mencari firman Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan. Maka di saat itu, iblis sedang menaburkan benih-benih dosa. Menaburkan benih-benih hawa nafsu dunia. Saudara, dan begitu ada kesempatan, maka benih-benih dosa itu bertumbuh dan kita akan jatuh, saudara. Kalau kita kurang berdoa, kalau kita kurang dekat dengan Tuhan. Benih-benih yang ditaburkan, ada satu kesempatan, maka kita akan jatuh. Saudara, benih-benih dosa itu termasuk kesombongan, keangkuhan, kedengkian, iri hati, suka marah, segala nafsu daging kita, hal-hal dunia yang menyenangkan kita. Jadi ketika kita mulai menunda-nunda untuk meninggalkan dosa, menunda-nunda untuk hidup kudus, menunda-nunda untuk hidup yang tidak bercacat, ya, menunda untuk hidup di hadirat Tuhan setiap saat, maka itu kesempatan iblis menanam benih-benih dosa di dalam kehidupan kita. Dan makin hari itu akan makin sulit untuk kita bisa melepaskan kalau kita tidak waspada. Sepertinya kita sudah dibelenggu oleh dosa itu. Ya, jadi dibelenggu itu ada ikatan, ada cengkeraman, kuasa kegelapan, sehingga walaupun kita beribadah kepada Tuhan, kita mungkin melayani Tuhan, tapi ada belenggu yang masih mengikat kita tanpa kita sadari. Saudara, berarti kita sedang memakai topeng-topeng rohani di dalam kehidupan kita. Yang mana orang tidak tahu karena kita pakai topeng. Kita melayani Tuhan, kita beribadah, tapi kita pakai topeng rohani. Orang nggak tahu. Yang tahu yaitu diri kita sendiri. Saudara, hidup ini adalah perjuangan yang terus-menerus melawan kuasa kegelapan. Untuk kita menang atau kita dikalahkan. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti berjuang untuk hidup yang tidak bercacat. Di dalam perjuangan ini kita mengalami jatuh bangun tentunya. Tidak langsung kita hidup yang kudus, terus kita hidup yang bagaimana. Mungkin kita mengalami up and down. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani, saudara. Ibrani 12. Saudara, seseorang bisa putus asa dalam melawan dosa. Dalam melawan dosa ini orang bisa putus asa. Saya beberapa hari yang lalu ada konseling orang yang sungguh-sungguh merasa putus asa dengan kehidupan yang mengikat, yang mencengkeram, yang membelenggu hidupnya. Tapi saya katakan, saya ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa perjuangan kita ini belum seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus alami sampai mencucurkan darah. Karena itu kita harus berusaha sampai sungguh-sungguh mencucurkan darah. Seperti Tuhan Yesus. Artinya apa? Nyawa kita. Kita berikan untuk mencapai perkenanan di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, barang siapa takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Saudara, kita terus bertumbuh sampai tingkat kita sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Maka tidak ada tempat yang lebih indah daripada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu akan mengalami kemuliaan, kebahagiaan, damai sejahtera di bumi. Firman Tuhan di dalam Lukas katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi kepada orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita akan mengalami hidup yang damai sejahtera. Tidak ada kehidupan yang lebih berharga. Tidak ada kehidupan yang lebih bernilai. Yaitu kehidupan yang tidak bercacat celah. Selain kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat seperti Nuh, Henokh, Ayub, Daud.
Walaupun mereka hidup di tempat lingkungan yang jahat, yang berontak di hadapan Allah, tetapi dia bisa hidup yang tidak bercacat. Karena apa? Sebagai anak-anak Allah, kita harus mempunyai gaya hidup yang berkenan sesuai dengan kehendak. Tuhan pernah memilih Simpson, Tuhan pernah pilih Saul, Tuhan pernah pilih Salomo, Tuhan pernah pilih Yudas Iskariot untuk hidup berkenan kepada. Akan tetapi di dalam perjuangan hidupnya, akhirnya dia tidak peka. Mereka memilih kehendak bebas dan mereka melakukan hal-hal yang ada di dunia yang tidak menyenangkan hati Allah. Sangat disayangkan, saudara. Kita semua ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan kita yang memilih, Tuhan yang memilih kita. Saudara, orang yang berkenan pada Allah itu akan diberikan hikmat dalam segala hal. Sehingga setiap keputusan yang diambil dalam hidupnya selalu ada penyertaan Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan itu adalah fondasi kehidupan kita. Salah satu kunci fondasi itu menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Terus percaya, terus berserah, dan terus bersandar pada Tuhan. Dan inilah nilai kehidupan. Inilah nilai kehormatan. Inilah nilai harta hidup kita yang merupakan harta abadi yang kita miliki dan yang kita bawa sampai kehidupan yang kekal. Harta di dunia tidak ada satu yang kita bawa. Kita punya teman banyak, saudara. Baik, tapi kita di liang kubur, kita sendiri. Kita punya semuanya, tapi kita pulang ke rumah Bapak, kita nggak bawa apa-apa. Saudara, tapi nilai kehidupan kita, kehormatan, harta hidup kita, harta abadi, yaitu hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, dosa kejahatan itu masuk dalam kehidupan kita. Itu bukan dari pintu yang lebar, bukan dari pintu yang besar. Kalau dosa itu masuk melalui pintu yang besar, maka kita cepat tahu, wah ini dosa, kita jaga-jaga. Tapi kejahatan dosa itu masuknya dari lubang yang kecil. Seperti kebocoran air. Sering dimulai dari satu titik kebocoran. Kalau dibiarkan, kebocoran ini akan menjadi besar dan besar. Waktu saya tahun 2021 ke US, itu saya tidak tahu kalau di atas lemari saya itu ada kebocoran kecil. 6 bulan saya di Amerika, saudara, kebocoran itu menjadi besar. Tidak kelihatan, saudara, lemarinya kelihatan utuh. Tetapi saudara, akhirnya dari kebocoran itu timbulkan rayap. Dan rayap itu menghabiskan seluruh lemari besar saya. Yang dengan dari depan nggak tahu. Waktu saya pulang, saya datang, saya buka. Itu baju-bajunya suami saya, kaos-kaosnya yang bagus-bagus. Saudara, itu semua habis dimakan rayap. Saudara, dan banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam hidup kita. Yang dimulai dari pikiran kita. Hal yang tidak perlu dipikirkan. Itu kita pikirkan, itu menjadi kebocoran yang kecil. Kalau yang kita pikirkan hal-hal yang kotor, ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang najis, maka itu merupakan satu kebocoran besar. Harus kita usir, saudara. Oleh karena itu, saudara, jangan kita melihat apa yang tidak patut kita lihat. Jangan melihat apa yang tidak patut kita lihat. Karena itu bisa menimbulkan sesuatu yang jahat. Kita lihat, Daud melihat Batseba, sesuatu yang harusnya tidak dia lihat. Saudara, karena apa yang kita lihat, saudara, itu menjadi pena yang menulis di pikiran kita. Taburan benih di pikiran kita yang tidak benar. Juga di dalam jiwa kita, suatu saat akan bisa tumbuh dan benih itu bertumbuh. Suatu kali benih itu akan berbuah.
Dan pada kesempatan-kesempatan yang tanpa kita rasakan menjadi perbuatan di dalam hidup kita. Awalnya cuma melihat, tapi itu saudara, apa yang kita lihat itu menjadi pena yang menulis di pikiran kita. Taburan benih di pikiran kita tidak benar. Saudara, dari pikiran yang kesel menjadi pikiran yang jengkel, menjadi saudara kesalnya besar, menjadi marah, dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak patut kita perkatakan. Jadi kalau ada sedikit kesal, kita ya tidak perlu disimpan. Jangan sampai melekat di dalam jiwa dan hati kita. Banyak hal yang saya katakan yang tidak patut ditonton, jangan ditonton. Karena itu akan menulis di hati kita dan akan berbuah di dalam perbuatan kita. Itu harus kita buang. Jika ada sesuatu yang tertulis di hati kita, saudara, mungkin masa lalu kita, atau kita pernah pikir sesuatu, kita pernah lihat dalam pikiran kita, pernah kita tonton, dan tertulis dalam pikiran kita, saudara, firman Tuhan sanggup menghapuskan. Oleh karena itu dengar firman Tuhan. Hanya firman yang bisa menyucikan hati kita, pikiran kita, batin kita. Karena dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau firman itu ditabur sebagai benih, itu akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Firman yang ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi saudara, kita harus sungguh-sungguh mengurus batin kita. Jangan ada kebocoran-kebocoran. Saudara, hati kita ini seumpama ladang. Kalau hati kita ini seumpama ladang, maka pagarnya ini harus benar-benar kuat. Jika ada pagar yang rusak, yang lubang, ayo kita tutup. Supaya jangan ada binatang yang masuk ke ladang itu, yang bisa menghancurkan ladang itu. Tahukah saudara, ketika saudara mendengar yang tidak patut didengar, melihat yang tidak patut dilihat, pikirkan yang tidak patut dipikirkan, saudara sedang merusak ladang hidup saudara. Firman Allah dalam Kidung Agung, rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur itu harus dibasmi. Nggak boleh dipelihara. Saudara, jangan sampai dosa itu dipelihara. Saudara, ketika kita berbuat dosa, mungkin orang lain bilang, oh itu dosa besar, dosa kecil. Saudara, nggak ada sebenarnya, nggak ada namanya dosa besar, dosa kecil. Dosa adalah dosa. Maka dosa itu akan bertumbuh. Dan orang Jawa berkata, dosa itu kalau bertumbuh akan beranak pinak. Ya. Saudara ngerti nggak itu bahasa Jawanya? Dosa itu bisa beranak pinak, jadi bisa beranak. Saudara. Mungkin pagi hari kita bangun tidur, timbul pikiran yang nggak benar, saudara. Ada kebencian, ada dendam, niat-niat tertentu, hasad-hasad tertentu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita biarkan, maka akan muncul menjadi dosa lain. Dan muncul lagi, akhirnya hidup kita rentan terhadap dosa. Tapi kalau kita menutup setiap lubang kebocoran, tidak memberi kesempatan iblis untuk menabur benih, maka kita tidak memberikan dosa-dosa lain masuk dalam hidup kita. Khotbah Yesus yang paling pendek, dia berkata, Efesus 4 dikatakan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Disinilah hidup perjuangan kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus itu akan menjaga hidup kita. Saudara, disinilah bukti kita sungguh-sungguh menghormati Allah Bapa. Saudara, kalau umpama satu kata kita ucapkan, ada kata kebencian yang menyerang, kata-kata menyindir, kata-kata sembarangan, saudara, kita tidak menjaga mulut kita, saudara. Maka saudara, orang-orang seperti ini tidak akan masuk kerajaan surga. Kita harus jaga ucapan kita, hidup dan mati dikuasai lidah. Biarkan hidup kita ini memberkati banyak orang, baik itu di media sosial. Jangan ada kata-kata menyerang,
kata-kata menulis yang membenci, tapi ayo kita membangun dan menasihati. Kebiasaan membangun untuk masa depan dalam takut akan Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa tahu Tuhan dan mengenal Tuhan itu beda. Saudara, kalau orang cuma tahu Tuhan, tapi tidak mengenal pribadi Tuhan, itu sangat berbahaya. Banyak orang tahu Tuhan, tapi harus mengenal. Karena Matius 7 berkata, bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang berkata, aku tidak pernah kenal kamu, nyalah kamu daripada karena kamu pembuat kejahatan. Jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita. Pengiringan kita kepada Tuhan bertahun-tahun, hendaklah kita membuahkan hasil kehidupan dalam hidup kita. Kita berkenan di hadapan Tuhan, kita menjadi garam di dunia ini, dan kita percaya kalau kita sungguh-sungguh hidup kita menggenapi firman-Nya, ada mujizat di setiap langkah kita. Di setiap langkah kita, Tuhan pasti pimpin. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk semua yang setia mengikuti Zoom ini. Kami percaya Tuhan, kami semua tidak ada satu yang ketinggalan. Kita akan sungguh-sungguh hidup kita berkenan pada Tuhan. Apabila ada hati-hati mungkin yang mencurigakan, yang hati kita yang mungkin salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ada kebocoran-kebocoran, ayo kita bereskan pada sore hari ini. Kita mau berjanji, mau hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kita semua yang ada di dalam Zoom ini, yang setia setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Firman ini tabur, tidak akan kembali sia-sia. Yang bekerja, Tuhan membuat mereka menjadi berhasil. Rumah tangga Tuhan memberikan keharmonisan. Anak-anak kami semua masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan semua yang terbaik. Karena kami tahu semua yang terbaik datangnya dari atas. Kami tahu Tuhan pelayanan kami, Tuhan berkati. Pekerjaan rumah tangga anak-anak kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam doa puasa yang sudah berjalan setengah perjalanan, yaitu 20 hari ini, akan lebih memeriksa hati kita. Biarlah kita seperti Daud mau berkata, selidiki aku Tuhan, apakah hidupku benar atau salah di depan. Bila ada salah Tuhan, cabut, cuci hatiku dengan firman Tuhan. Maka kita akan mengalami satu revival, kemenangan yang luar biasa. Amin.